Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang modul 1 mengenai pembangkit listrik tenaga surya. Untuk modul 1 sendiri kita memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mengetahui konsep dasar dari teknologi fotovoltaik. Yang kedua, mengetahui karakteristik dari sel surya. Yang ketiga, menentukan daya keluaran dan efisiensi dari sel surya sendiri. Sebelum kita masuk ke pemaparan tentang praktikum modul 1 ini, terlebih dahulu kita melihat video berikut, karena dari video ini nanti akan menjawab tujuan pertama dan tujuan kedua dari percobaan PLTS ini. Dalam 2 dekade terakhir, kontribusi energi matahari ke pasokan energi total dunia telah bertumbuh secara signifikan. Video ini akan menunjukkan bagaimana sel surya atau sel fotovoltaik menghasilkan listrik. Energi dari matahari adalah energi yang paling berlimpah dan tersedia secara cuma-cuma di planet bumi. Untuk memanfaatkan energi ini, kita perlu bantuan dari unsur paling berlimpah kedua di bumi, pasir. Pasir harus diubah menjadi 99,999% kristal silikon murni untuk digunakan dalam sel surya. Guna mencapai hal ini, pasir harus melalui proses pemurnian yang rumit seperti yang ditunjukkan. Silikon mentah akan diubah menjadi bentuk senyawa silikon gas, dan kemudian dicampur dengan hidrogen untuk mendapatkan silikon polikristal yang sangat murni. Silikon ingot ini dibentuk kembali dan diubah menjadi irisan sangat tipis yang disebut dengan wafer silikon. Wafer silikon adalah jantung dari sel fotovoltaik. Ketika kita menganalisis struktur atom silikon, atom-atom ini saling terikat. Ketika Anda terikat dengan seseorang, Anda kehilangan kebebasan Anda. Demikian pula elektron dalam struktur silikon yang juga tidak memiliki kebebasan bergerak. Agar penelitian menjadi lebih mudah, mari kita lihat struktur 2D dari kristal silikon. Bayangkan atom fosfor dengan 5 elektron valensi yang disuntikan ke dalamnya. 1 elektron bebas bergerak. Ketika elektron dalam struktur ini mendapatkan energi yang cukup, mereka akan bergerak bebas. Mari kita coba membuat sel surya sederhana dan hanya menggunakan jenis bahan berikut. Ketika terkena cahaya, elektron akan mendapatkan energi foton dan akan bebas bergerak. Namun, gerakan elektron ini bersifat acak dan tidak menghasilkan arus melalui muatan. Untuk membuat aliran elektron searah, dibutuhkan kekuatan pendorong. Cara mudah dan praktis untuk menghasilkan kekuatan pendorong adalah PN junction. Mari kita lihat bagaimana PN junction menghasilkan kekuatan pendorong. Mirip dengan doping tipe N, jika Anda menyuntikkan boron dengan 3 elektron valensi menjadi silikon murni, akan ada 1 lubang untuk setiap atom. Ini disebut doping jenis P. Jika 2 jenis bahan yang didoping ini bergabung bersama, beberapa elektron dari sisi N akan bermigrasi ke sisi P dan mengisi lubang yang tersedia di sana. Dengan cara ini, daerah deplesi terbentuk, di mana tidak ada elektron dan lubang bebas. Karena migrasi elektron, batas sisi N menjadi sedikit bermuatan positif dan sisi P menjadi bermuatan negatif. Medan listrik pasti akan terbentuk di antara muatan-muatan ini. Medan listrik ini menghasilkan kekuatan pendorong yang diperlukan. Mari kita lihat secara detail. Ketika cahaya mengenai PN junction, sesuatu yang sangat menarik terjadi. Cahaya mengenai sisi N dari sel PV, kemudian menembus dan mencapai ke daerah deplesi. Energi foton ini cukup untuk menghasilkan pasangan lubang elektron di daerah deplesi. Medan listrik di daerah deplesi mendorong elektron dan lubang keluar dari daerah deplesi. Di sini bisa diamati bahwa konsentrasi elektron di daerah N dan lubang di sisi P menjadi begitu tinggi sehingga perbedaan potensial akan berkembang. Segera setelah kita menghubungkan muatan apapun di antara sisi-sisi ini, elektron akan mulai mengalir melalui muatan. Elektron akan bergabung kembali dengan lubang di sisi P. Dengan cara ini, sel surya terus-menerus memberikan arus searah. Dalam sel surya praktis, Anda dapat melihat bahwa lapisan N bagian atas sangat tipis dan berat diolah, sedangkan lapisan P tebal dan ringan diolah. Ini untuk meningkatkan kinerja sel. Amati pembentukan daerah deplesi. Patut diketahui bahwa ketebalan daerah deplesi
jauh lebih tinggi di sini dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Ini berarti bahwa karena terkena cahaya, pasangan elektron lubang dihasilkan di area yang lebih luas dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Ini menyebabkan pembentukan lebih banyak oleh sel PV saat ini. Keuntungan lainnya adalah karena lapisan di atas yang tipis, maka lebih banyak energi cahaya dapat mencapai daerah deplesi. Sekarang, mari kita menganalisis struktur panel surya. Bisa dilihat bahwa panel surya memiliki lapisan yang berbeda. Salah satunya adalah lapisan sel. Anda akan kagum melihat bagaimana sel-sel PV ini saling berhubungan. Setelah melewati jari-jari, elektron dikumpulkan di busbar. Sisi negatif bagian atas sel ini terhubung ke sisi belakang sel berikutnya melalui strip tembaga, dan kemudian membentuk sambungan seri. Ketika Anda menghubungkan sel-sel yang terhubung secara seri, sejajar dengan sel seri lain, Anda akan memperoleh panel surya. Satu sel PV hanya menghasilkan sekitar 0,5 voltase. Kombinasi seri dari koneksi paralel dan sel meningkatkan nilai arus dan tegangan ke rentang yang dapat digunakan. Lapisan EVA pada kedua sisi sel adalah untuk melindungi dari goncangan, getaran, kelembaban, dan kotoran. Mengapa ada dua jenis tampilan panel surya yang berbeda? Ini karena perbedaan struktur kisi kristalin internal. Dalam panel surya polikristalin, beberapa kristal terorientasi secara acak. Jika proses kimia kristal silikon dilakukan satu langkah lebih jauh, sel-sel polikristalin akan menjadi sel-sel kristal mono. Meskipun prinsip-prinsip operasi keduanya sama, sel-sel kristal mono memberikan konduktivitas listrik yang lebih tinggi. Namun, sel-sel kristal mono lebih mahal, sehingga tidak banyak digunakan. Meskipun biaya menjalankan sel PV dapat diabaikan, total kontribusi energi global fotovoltaik surya hanya 1,3%. Hal ini terjadi terutama karena biaya modal dan kendala efisiensi panel surya fotovoltaik yang tidak sesuai dengan opsi energi konvensional. Panel surya di atap rumah memiliki pilihan untuk menyimpan listrik dengan bantuan baterai dan pengendali muatan surya. Namun, dalam kasus pembangkit listrik tenaga surya dalam jumlah besar, penyimpanan yang dibutuhkan tidak mungkin dilakukan. Jadi, umumnya panel surya ini terhubung ke sistem jaringan listrik dengan cara yang sama dengan output pembangkit listrik konvensional lainnya. Dengan bantuan inverter daya, DC diubah menjadi AC dan diumpankan ke grid. Mohon dukung kegiatan edukasi Learn Engineering di patreon.com dan jangan lupa untuk berlangganan saluran berbahasa Inggris kami. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya masuk ke pemaparan percobaan praktikum. Di sini saya cuma mengambil dua percobaan. Yang pertama mengenai percobaan karakteristik satu buah panel surya. Di layar dapat dilihat gambar rangkaian dari percobaan pertama ini sendiri. Yang pertama ada panel surya, voltmeter, ampermeter, dan variabel resistor. Voltmeter kita gunakan untuk mengukur tegangan output pada sel surya sendiri. Ampermeter digunakan untuk mengukur arus. Variabel resistor kita gunakan sebagai variasi agar kita mendapatkan nilai variasi arus dan tegangan. Untuk variabel resistor sendiri, di dalamnya terdapat resistor yang dihubungkan secara paralel. Langkah pertama yang kita lakukan untuk percobaan pertama ini yaitu mengukur intensitas cahaya yang diterima oleh panel surya dengan menggunakan luxmeter. Setelah kita mengetahui itu, kemudian kita mengukur tegangan output pada panel surya ini sendiri. Untuk mengukur arus, terlebih dahulu panel kita hubung dengan variabel resistor, karena arus akan mengalir jika sebuah rangkaian kita berbeban. Sehingga jika kita tidak menghubungkan beban pada rangkaian, arus yang terukur itu sama dengan 0 atau tidak ada. Kemudian yang kita variasikan pada percobaan pertama ini yaitu posisi dari variabel resistor sendiri, di mana nanti terdapat 6 posisi untuk masing-masing variabel resistor. Di sini kan memiliki 3 variabel resistor,
dimana nanti akan mempunyai posisi-posisi yang berbeda-beda agar kita memiliki nilai arus dan tegangan yang bervariasi. Untuk lebih lanjutnya kita lihat hasil percobaan. Nah, di sini kita dapat melihat hasil percobaan di mana posisi ini mewakili posisi dari variabel resistor. Di mana pada gambar dapat kita lihat tabel hasil percobaan dari pembangkit PLTS menggunakan satu modul. Di sana terdapat dengan posisi penuh 1 kertas dan 2 kertas. Posisi penuh yang dimaksud di sini yaitu ketika modul panel surya tidak ditutupi. Nah, di sana dapat kita lihat tegangan dan arus yang mengalir. Untuk 1 kertas berarti panel surya nantinya di sebagian modul kita tutupi dengan 1 kertas. Nah, untuk 2 kertas berarti kita tutupi dengan 2 kertas. Di sana dapat kita lihat bahwa tegangan pada saat penuh lebih besar daripada tegangan keluaran panel surya saat kertas diletakkan di atas modul atau modul panel surya kita tutupi dengan 1 kertas dan 2 kertas. Untuk tegangan nilainya semakin lama akan bernilai semakin kecil. Nah, untuk arus semakin lama akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena posisi beban yang dihubungkan kepada pembangkit itu tuh secara paralel, sehingga membuat arus lebih kecil. Namun pada aturannya itu kan tegangan sama dengan I kali R, berarti nilai tegangan akan berbanding lurus dengan R. Namun karena beban disusun secara paralel, maka tegangan tambah lama akan tambah kecil, sedangkan arus tambah lama akan tambah besar. Percobaan kedua yaitu percobaan karakteristik panel surya terhubung seri. Nah, di mana nanti itu 2 panel surya atau 2 modul kita hubungkan dengan hubungan seri. Untuk langkah-langkah yang dilakukan juga sama dengan percobaan pertama, cuman berubah dengan penggunaan modul yang ditambahi dan dihubung secara seri. Ini merupakan tabel hasil percobaan dari praktikum dengan menggunakan 2 modul yang dihubung secara seri. Di sana terdapat tegangan saat penuh 1 kertas dan 2 kertas menjadi 2 kali lipat. Hal tersebut karena modul atau panel surya yang dihubungkan secara seri, sehingga tegangan yang dihasilkan menjadi 2 kali lipat untuk tegangan output dari panel surya sendiri. Untuk hubungan arus dan tegangan sama saja dengan percobaan pertama, yaitu semakin besar arus maka akan semakin kecil tegangan yang dihasilkan.